Karena menurutnya, dengan menyuruh suaminya itu mantap-mantapan dengan wanita lain, itu bisa menyelamatkan pernikahan yang sedang dia perjuangin gitu. Dan sampai sekarang pun, dia masih aktif melakukan hubungan mantap-mantapan bertiga dengan suami dan juga wanita lain gitu guys. Apalagi pekerjaan dari Monica ini sebelumnya itu adalah penari striptease ya. I don't love you now. All girls are the Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Derita, dokter bercerita. Dan di segmen ini aku akan ngebawain cerita-cerita yang pastinya cukup menarik ya untuk kalian simak, karena akan memberikan kalian wawasan dan juga ilmu juga nih buat kalian gitu guys ya. Maka dari itu jangan ragu buat subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di segmen ini. Karena memang akan ada segmen-segmen Derita lainnya di tiap minggunya yang pastinya aku akan ngebawain cerita-cerita yang menarik gitu guys ya. Maka dari itu jangan ragu buat subscribe gitu guys. Dan dikarenakan ada salah satu series yang cukup happening juga ya akhir-akhir ini gitu ya, yaitu seriesnya Layangan Putus. Jadi pada video kali ini aku akan ngebahas seputar perselingkuhan gitu, tapi perselingkuhan yang ada pada cerita kali ini itu sedikit berbeda dari perselingkuhan pada umumnya gitu ya. Akan berbeda 360 derajat dari cerita Layangan Putus gitu guys. Dimana pada cerita yang aku akan bawain ini justru sang istri lah yang menyuruh suaminya buat selingkuh gitu. Bukan hanya selingkuh cuman pacaran doang gitu ya, tapi justru sang istri lah yang menyuruh sang suami buat mantap-mantap dengan wanita lain gitu guys. Nah, penasaran nggak tuh bagaimana ceritanya ya, bagaimana kok bisa sang istri menyuruh suaminya itu buat mantap-mantap dengan orang lain gitu. Baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya guys. Istri mana sih yang rela melihat suaminya itu selingkuh, apalagi mantap-mantap dengan wanita lain gitu? Ya kalau dipikir-pikir ya pasti hampir nggak ada ya. Apalagi sekarang para ibu-ibu tuh pada heboh gitu, memperketat pemantauannya dari suaminya agar suaminya itu tidak melirik tuh sana-sini gitu guys. Bahkan sampai ada nih yang mengecek HP sang suami gitu ya, yang padahal sebelumnya itu nggak pernah tuh ngecek-ngecek HP suaminya gitu. Tapi semenjak series Layangan Putus ini happening gitu ya, banyak ibu-ibu juga yang nonton gitu ya. Jadi para ibu-ibu ini jadi was-was gitu, suaminya itu ya melakukan hal yang sama seperti yang ada di sinetron itu gitu guys. Jadi banyak para istri juga yang menjadi detektif dadakan gitu ya, untuk menginterogasi suaminya agar nggak aneh-aneh lah pada saat keluar rumah gitu guys. Tapi untuk cerita yang akan aku bawain pada kali ini itu berbeda banget guys, karena memang justru sang istri lah yang menyuruh suaminya itu buat selingkuh gitu, bahkan buat mantap-mantap dengan wanita lain gitu guys. Dimana alasan si wanita itu hanya untuk menyelamatkan pernikahan dia gitu. Gimana ceritanya? Baiklah, kita langsung aja ke ceritanya guys. Sedikit background untuk orang yang akan kita ceritakan ini, di mana wanita ini berasal dari Swedia yang bernama Monica Hall, di mana merupakan model 37 tahun, dan pada wawancaranya di The Sun, di situ dia membongkar alasan dia kenapa mengizinkan sang suami untuk berhubungan dengan wanita lain gitu, bahkan mantap-mantapan dengan wanita lain gitu guys. Karena menurutnya dengan menyuruh suaminya itu mantap-mantapan dengan wanita lain itu bisa menyelamatkan pernikahan yang sedang dia perjuangin gitu. Dan sampai sekarang pun dia masih aktif melakukan hubungan mantap-mantapan bertiga dengan suami dan juga wanita lain gitu guys. Menurut Monica, sejak awal sebenarnya suaminya itu memang udah tertarik ya melakukan threesome gitu. Rasa ketertarikan suaminya untuk mencoba threesome itu memang udah ada sejak awal mereka menikah gitu guys. Tapi walaupun demikian, sang suami juga nggak akan ngelakuin hal itu bila sang istri itu tidak menyetujuinya gitu. Jadi kalau istrinya itu nggak setuju, ya sang suami juga nggak ngelakuinnya gitu guys. Itu hanya hasrat ataupun hanya keinginan doang gitu guys dari sang suami gitu. Karena memang setiap orang itu pasti memiliki hasrat, pasti memiliki imajinasinya sendiri kan. Sisanya ya tergantung kitanya gitu guys, bisa mengontrol nggak imajinasi kita yang liar ini gitu. Karena memang menurutku ya setiap orang punya lah imajinasi liarnya, tapi tergantung diri dia menahan imajinasi liarnya itu apabila memang imajinasi liarnya itu sudah di luar batas kewajaran gitu guys. Dan setelah tahu bahwa sang suami itu memiliki hasrat
ataupun libidonya itu yang cukup berlebih gitu ya. Sedangkan dia punya masalah dengan libidonya guys, dimana Monica ini mempunyai masalah dengan libido dan juga hasrat seksualnya gitu. Dimana libido yang dimiliki oleh Monica itu rendah gitu, nggak bisa menyaingi libido dari sang suami gitu guys. Karena hal itulah alasan kenapa Monica itu mengizinkan sang suami untuk bermain dengan wanita lain, untuk teman-teman dengan wanita lain, agar bisa menyaingi libido dari sang suami gitu guys. Dan alasan lain kenapa Monica itu mengizinkan suaminya itu untuk teman-teman dengan wanita lain, itu bahwasanya Monica itu percaya 100% terhadap suaminya guys. Monica percaya kalau suaminya itu nggak akan punya hati lah buat wanita lain gitu. Dan yang dilakukan ini ya hanya berhubungan semata gitu, tanpa terbawa perasaan di dalam hubungan ini gitu guys. Jadi Monica itu percaya bahwa perasaan suaminya itu sepenuhnya buat dia gitu. Dan dengan melibatkan orang lain di dalam hubungan mereka, itu bisa membuat hubungan suami istri antara Monica dan juga suaminya itu akan menjadi lebih menakjubkan guys. Dan ikatan pernikahannya itu juga bisa jadi lebih kuat gitu. Dan hal ini yang dipikirkan oleh Monica ya. Dan kita juga nggak tahu yang terjadi apakah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Monica, ataukah yang terjadi malahan sebaliknya gitu guys ya. Dan aku juga nggak menyalahkan pola pikir dari Monica, karena memang setiap orang itu menurutku ya memiliki pola pikir yang berbeda. Dan aku juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Monica, yang dimana mengizinkan sang suami untuk berteman dengan wanita lain gitu ya. Karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya, perspektif orang itu berbeda-beda ya dalam mengambil sikap atas apa yang terjadi di hidup dia gitu. Pasti Monica punya alasan tersendiri lah ya, kenapa dia itu bisa sampai percaya 100% terhadap suaminya gitu guys. Tapi menurutku enakan suaminya ya dapat dua sekaligus gitu guys ya, tanpa adanya adegan jambak-jambakan atau labrak-labrakan antar istri satu sama istri yang lainnya gitu guys ya. Karena memang dalam konteks ini sang suami hanya memiliki satu istri sah guys. Wanita kedua ini itu merupakan hanya orang yang menemani mereka saat berhubungan suami istri gitu. Jadi hanya orang ketiga lah yang mereka suruh, yang mungkin juga yang mereka bayar gitu ya, untuk membantu hubungan suami istri yang mereka lakukan gitu guys. Karena yang udah aku bilang tadi, Monica ini memiliki gangguan, memiliki masalah terhadap libidonya, dorongan seksualnya itu yang cukup rendah, yang nggak bisa menyaingi hasrat libido dari sang suami gitu. Jadi daripada suaminya itu poligami gitu ya, ya dia suruh aja orang lain, wanita lain untuk menemani mereka berhubungan gitu guys. Dan aku akan ceritain sedikit masa lalu dari Monica ini sendiri yang mungkin bisa jadi penyebab kenapa libido dari Monica ini bisa menurun gitu. Dimana Monica sendiri itu dibesarkan secara Katolik ya, yang cukup kental gitu di keluarga dia, dimana obrolan seputar sex education ataupun berhubungan dengan hal-hal yang dewasa-dewasa, apalagi trisam ya, itu masih awam banget gitu di keluarga dia gitu. Dan selain itu juga Monica itu tidak diperbolehkan pacaran hingga usia dia dewasa gitu guys. Apalagi pekerjaan dari Monica ini sebelumnya itu adalah penari striptease ya, sejak tahun 2015 gitu. Yang dimana mungkin ini juga yang menjadi faktor penyebab kenapa si Monica ini itu memiliki libido yang rendah lah. Hasrat untuk melakukan mantap-mantap itu tidak begitu besar lah di diri dia gitu. Yang dimana mungkin menurut dia ya karena pekerjaan dia sebelumnya juga gitu guys ya. Tapi apakah benar penurunan libido itu bisa disebabkan karena pekerjaan sebelumnya itu sebagai penari striptease ataupun bekerja sebagai hal-hal yang berhubungan dengan mantap-mantap gitu? Nah, aku akan ngejelasin apa aja penyebab dari menurunnya libido seseorang. Sebenarnya ada banyak banget penyebab dari menurunnya libido pada seseorang guys. Baik itu adanya gangguan secara fisiologis maupun gangguan secara psikologis gitu. Seperti diantaranya penyebab menurunnya libido seseorang itu bisa disebabkan oleh stres guys. Stres yang dimaksud di sini itu bukan serta-merta kalian tiba-tiba stres gitu ya, stres akan suatu hal lalu langsung menyebabkan libido kalian itu menurun gitu, nggak seperti itu ya. Tapi stres yang dimaksud di sini adalah stres yang berlangsung lama, berlangsung berkepanjangan, yang di dalam medis itu disebut dengan stres kronis. Itu dapat banget mempengaruhi tingkat hormon tubuh kita gitu guys. Dan imbasnya, stres yang berkepanjangan ini itu dapat menyebabkan menurunnya libido pada tubuh kita gitu guys. Penyebab kedua itu bisa disebabkan karena kepercayaan diri yang rendah gitu guys. Sulit untuk kita merasa seksi apabila kita itu tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali gitu. Atau pada saat kita itu memiliki citra tubuh yang kurang sehat gitu,
kurang fit lah. Seseorang yang merasa dirinya itu kurang menarik, itu cenderung menjadi orang yang kurang berminat lah dalam hal khususnya hubungan suami istri gitu guys. Jadi menurutku untuk ngatasin hal ini ya kalian harus pede aja gitu. Nggak usah insecure dengan apa yang kalian punya. Pede aja dengan apa yang kalian punya. Karena memang semua orang itu nggak ada yang sempurna ya. Pasti setiap manusia itu punya kekurangannya masing-masing lah. Tergantung bawaan kita itu gimana gitu guys. Ya menurut aku seperti itu sih. Penyebab ketiga yang bisa membuat libido kalian itu menurun itu adalah penggunaan alkohol dan juga obat-obatan tertentu. Dan sebenarnya ya alkohol apabila kalian konsumsinya itu dalam jumlah yang cukup gitu ya, dalam jumlah yang sedikit, justru bisa membuat kita itu lebih rileks sih sebenarnya gitu ya. Karena memang alkohol itu ada manfaatnya gitu, yang bagus bagi tubuh kita. Salah satunya ya untuk merelaksasikan diri kita gitu. Tapi kebanyakan orang mengonsumsi alkoholnya itu secara berlebihan gitu guys ya, yang justru nantinya akan mempengaruhi sistem saraf kita, yang dimana endingnya itu bisa menyebabkan kita itu bisa mudah lelah gitu guys, sehingga bisa membuat kita itu sulit untuk terangsang gitu guys. Selain itu juga mengonsumsi obat-obatan terlarang juga bisa membuat hasrat libido kalian itu bisa berkurang gitu guys. Karena memang salah satu efek samping dari obat-obatan terlarang ini itu bisa membuat kalian itu mengalami disfungsi ereksi gitu guys. Karena memang salah satu zat yang ada pada obat-obatan terlarang ini itu bisa membuat gangguan pada kelenjar pituitary, dan secara otomatis juga akan mengganggu produksi hormon testosteron, yang dimana tubuh itu memerlukan hormon ini untuk meningkatkan dari fungsi kelamin kita gitu guys. Jadi apabila terjadinya gangguan pada hormon testosteron, otomatis adanya gangguan juga pada fungsi dari Mr. P kita gitu guys. Alhasil libido kita juga akan ikut menurun gitu guys ya. Penyebab lainnya yang bisa menurunkan libido kita itu adalah pola tidur yang berantakan. Karena memang pola tidur yang berantakan itu dapat menyebabkan peningkatan dari hormon kortisol, yaitu hormon yang membuat kita itu makin stres gitu. Dan balik lagi ke penyebab pertama, stres merupakan salah satu penyebab dari menurunnya libido kita. Penyebab lain dari penurunan libido itu bisa dari pengobatan-pengobatan penyakit tertentu, seperti misalnya pengobatan depresi, pengobatan dari tekanan darah tinggi, dan juga penyakit-penyakit umum lainnya. Dimana pengobatan yang dimaksud itu adalah pengobatan yang kurang tepat lah dalam menangani ataupun dalam mengatasi penyakit-penyakit ini gitu guys. Jadi akan bagus banget buat kalian itu selalu kontrol ke dokter supaya obat-obat yang kalian konsumsi buat ngatasin penyakit-penyakit ini, apalagi obat-obatan depresi gitu ya, itu kalian harus dapetin dosis yang tepat, yang dimana ya hanya dokter lah yang tahu dosis yang tepat itu gitu guys. Jadi jangan pinter-pinter sendiri lah dalam mengonsumsi obat-obatan, apalagi obat-obatan yang kategori keras ya, karena memang ada aturannya dalam penggunaan obat-obatan tersebut gitu. Yaitu pun kalau kalian nggak mau sampai mengalami disfungsi seksual gitu guys. Penyebab selanjutnya itu adalah menopause. Seorang wanita mungkin mengalami penurunan libido pada saat dia itu sudah menopause karena beberapa hal ya. Seperti misalnya tingkat estrogen yang juga makin menurun pada saat seorang wanita mengalami menopause, yang dimana menyebabkan jaringan-jaringan yang ada pada Miss V itu menjadi kering. Ya akibatnya akan timbul rasa tidak nyaman dan juga rasa sakit saat dia berhubungan gitu. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan libido dia itu menjadi turun. Gairah untuk dia melakukan hubungan suami istri ya makin turun gitu, dikarenakan hal tersebut gitu guys ya. Dan gak hanya hormon estrogen ya, pada saat menopause, hormon testosteron juga akan ikut menurun gitu. Dan hormon testosteron ini itu tidak hanya dimiliki oleh pria guys. Wanita pun itu memiliki hormon testosteron juga, tapi memang tidak sebanyak, tidak setinggi yang ada pada pria gitu guys ya. Penyebab selanjutnya kenapa penurunan libido itu bisa terjadi pada seseorang, itu bisa disebabkan juga dikarenakan penyakit kronis gitu. Ada beberapa penyakit kronis yang bisa menyebabkan penurunan libido pada seseorang gitu, yang biasanya juga berhubungan dengan hormon testosteron guys ya. Dimana ada beberapa penyakit juga yang akan mempengaruhi produksi dari hormon testosteron gitu. Seperti misalnya penyakit di ginjal, HIV/AIDS, dan juga diabetes. Nah, penyakit-penyakit itu tuh yang bisa menekan produksi dari hormon testosteron, yang dimana akan sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi organ yang menggunakan hormon testosteron ini guys. Dan kita balik lagi di cerita utama pada video kali ini, dimana Monica berpikir penurunan libido yang dia alami itu kemungkinan disebabkan oleh masa lalu dia sebagai penari striptease ya. Apakah benar? Ya menurutku secara teori ya, bukan dari pekerjaannya yang membuat libido dia itu menurun, tapi ada beberapa hal yang mungkin Monica alami gitu. Seperti misalnya penyebabnya itu stres yang udah aku bilang tadi, ataupun kepercayaan diri Monica itu yang sekarang itu lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Atau mungkin masa lalu Monica pada saat melakukan pekerjaan striptease itu kan berhubungan dengan dunia yang
ya seperti itulah ya. Pasti dia menggunakan alkohol juga, yang mungkin juga dia juga make juga ya obat-obatan terlarang gitu, mungkin gitu ya guys. Dan ditambah mungkin karena pekerjaan dia sebagai penari striptease ya, dimana pekerjaan itu pasti dilakukan pada malam hari gitu guys ya. Itu juga bisa merusak dari siklus tidur dia gitu. Jadi poin-poin dari penyebab-penyebab penurunan libido yang udah aku sampaikan, beberapa poin itu kemungkinan itu terjadi ke dia gitu. Jadi bagi kalian, apabila kalian nggak mau libido kalian itu menurun, kalian harus hindari penyebab-penyebab yang udah aku bilang sebelumnya, agar libido kalian itu tetap bagus lah ya. Ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, setidaknya ada di tengah-tengah lah. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian guys. Dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini apabila kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar video ini, ataupun kalian bisa komen di bawah apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan. Kalian bisa langsung komen aja di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @andrisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian, terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.